Kembali lagi di Persalang bersama saya, Panji. Dan dia... Waduh. Gua niru gaya topinya Panji dah. Ya, Bangku. Udah sembuh? Hah? Signal Fuad nih jelek nih. Putus-putus lagi deh. Wah, Kalau patah-patah. tak sinyal jelek. Ngaku-ngaku Panji lu. Panu lu udah sembuh. Nih? Putihan kan? Oh, lu keputih pektai ya lu ya di muka cuma. Tai, ngehe, pektai di muka. Lo kata muka gua, Mek. Kebanyakan orang bilang muka gua tuh kayak bukan kayak gitu. Min nanti tinggal bikin tit. Apaan sih lo? Gimana? Sehat keadaan. Hai. Ya, kalau ditanya sehat sih disehat-sehatkan. Kalau ditanya BT ya BT kalah. Ya mau diapain lagi ya lu. Gol kedua tuh lu lihat ya Allah. Bandar main. Ilus. Jadi ini gua kasih sedikit pencerahan aja ya. Sebelum lu kasih pencerahan, gue cuma mau shout out aja untuk gol kedua yang itu, ini berhubungan dengan itu. Coba di shout out dulu ke Oki Rengga ya. Masang berapa kau kemarin? Ya, Rengga itu cuma runner. Oh gitu ya, runner doang deh. Ya, Rengga itu cuma runner gitu. Lu lihat ya. Liverpool MU kalah gede, Liverpool kalah besar. Kemudian MU menang besar, Liverpool menang besar. Kemudian Liverpool kalah di kandang sama Burnley, mengakhiri rentetan unbeaten-nya di kandang. United dapat jatahnya kemarin. Jadi lu pikir sendiri aja yang diuntungkan dari situ siapa? City. Ya, lu lihat deh. Duit Arab. Dan lu lihat deh. Pressure segede apa sih terhadap City so far? Gak ada lah. Lu pernah baca nggak ada tekanan terhadap Guardiola di media? Ya nggak ada lah. Kan calon juara. Ya, congratulations teman City. Beda banget. Tapi karena sebenarnya gue sih gatel pengen nge-share halo. Woi. Iya. Gue gatel pengen nge-share apa yang kita obrolin sama Rian kemarin yang setelah take gitu. Cuma aku pikir-pikir jangan deh, bahaya. Jangan. Itu udah level dewa soal itu itu just keep it to ourselves aja. Cuma kita lihat aja nanti kan di akhir musim kan gitu. Jangan, tetap aja jangan. Karir gua juga itu. Oh enggak. GR kali kau yang enggak terkait kau lah. Oke. Yang penting ya, tapi nanti nyangkutnya kasihan, nanti Rengga juga kasihan. Enggak ada urusan sama Rengga lah, gila kau. Ini kan kita obrolin sama menyatu Rian. itu. Enggak usah kegeeran lah. Gitu. Jadi enggak ini sih cuma ngobrol pemikiran liar aja gitu loh. Kalau lo ngelihat trennya terus yang terjadi seperti apa kan gitu. Tapi di luar itu jangan kau arahkan orang pikirannya ke sana. Lah enggak dong. Lah yang ngarahin siapa? Ini kan gue cuma bilang kalau lo ngelihat tren gitu ya. Bukan tren Alexander Arnold gitu loh. Lo ngelihat tren di Liga Inggris 38 gitu kali. Kan. Itu tadi kan gue bilang barengan selalu nih United sama MU gitu loh. Lu boleh cek deh. Mungkin memang udah jodoh. Lu boleh cek deh berapa musim terakhir gitu kayaknya nggak akan ada tuh hasil-hasil yang mirip antara mereka berdua kan gitu. Dan lu lihat lagi siapa yang diuntungkan. Karena kan terkadang dari setiap kejadian itu selalu ada pihak yang diuntungkan kan gitu. Itu ini. Nah, itu sih cuma pemikiran. Tapi karena kalau lu teriak oleh melakukan banyak rotasi segala macam, apa sih yang dirotasi? Lu nggak ingat waktu United lawan Paris gimana lu memuji Axel? Ya, makanya. Enggak, ya itu. Iya betul.
Kalau masalah Gitu loh. rotasi itu seharusnya nggak ada yang komplain lah ya. Yang Iya. sebenarnya bagi gua yang kemarin gua juga nge-tweet kok. Gua juga agak ada yang menurut gua agak kok aneh gitu loh line up-nya. Tapi bukan karena rotasinya sih it's good, Nah, di it's a good mana thing. line up-nya coba? Gua Coba yang lu gua jelasin. lihatnya kemarin kita lini pertahanan kita itu kemarin udah dirotasi nih ya. Tuan ZB masuk menggantikan Lindelof atau Bailey. Terus Luke Shaw nggak dipasang. Dia mengasih kesempatan untuk Teles. Itu udah 2 rotation ya. Bagi gue it's okay. Itu Iya rotation dong. itu bagus untuk Karena kita musim panjang. musim Tapi yang panjang jadi dan lawannya juga juru papan kunci bawah kan gitu ya. yang Tapi nggak menurut pernah menang di Old Trafford dari betul tahun 1973. 1973 ditambah lagi mereka memang performanya lagi jelek. Iya, Strikernya juga in total baru 11 gol secara keseluruhan 11 mereka gol. digabung Cuma satu tim. 5 poin dari 19 pertandingan. Yep. Semua itu membuat gue memikirkan oke, mungkin Ole memikir bahwa secara pertahanan gue bisa nih rotasi. Tapi Oh bagi iya gue tuh dong. kemarin tuh yang agak kelewat pede bagi gue kan main satu defensive midfielder kemarin kan, cuman Matic. Sebelumnya kan udah pernah Pogba Matic. Iya, cuman bagi gue, wah ini pede banget ini Ole. Lah, Betul-betul pede banget ini sama lini belakangnya gue bilang. Sebelumnya coba lu cek deh yang Pogba main sama Matic atau misalnya yang Pogba main sama Fred. Even kita sendiri ngomong waktu yang lawan Liverpool Pogba sama Fred loh. Itu Iya, satu defensive midfielder loh. Nggak ada yang teriak hasil. Kenapa? Karena nggak kalah. Iya. Dan selalu gue bilang, lu teriak-teriak nih sekarang karena hasilnya kalah. Dan kalau lu lihat, itu udah gol kedua deh. Gol kedua itu lu lihat aja gimana prosesnya. Itu mah sedodol-dodolnya. Itu memang bego-bego. Lu bayangin deh ya ngebuang bola bisa seperti itu. Hah? Dan akhirnya yang disalahin sama De Gea adalah Alex Telles. Karena kata dia Telles nggak datang jemput. Ya sementara ada Martial juga di situ ya. Dan sebenarnya itu kalau mau nyalain ya Martial lah di situ. Dan pada saat lu di press seperti itu, yang lu lakukan tuh bukan bermain di pertahanan lu sendiri, lu jauhin bolanya, itu udah basic. Ya. Itu udah basic gitu loh. Ya, gua ngerti lu lihat juga Martial cuma bengong begini, ngeliatin si Oliver Berg. Sebentar, kalau setelah ngelihat strategi atau apa gitu loh. Kalau ngelihat replaynya, kalau gue bilang itu betul-betul United caught in two minds. Di satu sisi itu mereka mau counter attack. Itu kelihatan banget bagi gue pas waktu nonton replaynya itu ngelihat dari Bruno-nya sih. Bruno itu kayak maju mundur di tengah, nggak jelas mau maju apa mau mundur. Bola. Dia nggak tahu. Ini gue mau ikut bantu nge-defense atau gue mau siap-siap untuk counter nih. Apalagi pas waktu De Gea ngebuang bola ke samping itu ya, yang kayak teeing up gue bilang itu. Di situ Bruno udah ninggalin tuh. Karena gue udah siap lari. Martial nggak datang ngejemput. Akhirnya yang datang ngejemput adalah pemain Sheffield United. Bruno yang lari juga ke belakang ngejar sampai segitu dekat gitu loh. Ya makanya kalau gue bilang antara gue mau bertahan atau gue mau nyerang kemarin itu, makanya akhirnya ya udah yang ada kebobolan kan. Tapi benar lo bilang, itu dasarnya basicnya itu untuk De Gea sesimpel itu. Lu dalam keadaan kemelut kayak gitu, lu nggak usah mikir yang enggak deh. Even gol pertama. Oh iya, gol pertama sih dia lompat di belakang. Ini udah kayak De Gea yang balik awal musim. Gue di sini bukan menyalahkan. Maksud gue ini kan kita ngelihat kejadiannya lah gitu ya. Ini olah TKP-nya gitu. Walaupun kalau lihat lagi ada sedikit gangguan dari Sheffield United yang tidak dianggap pelanggaran. Which is ironic ya. Iya, sementara karena gol kita dianulir dengan kejadian yang sama. Betul. Itu padahal si Maguire kalau eye to the ball lah, dia lompat bareng, dia nggak ngeliat kiper gitu kan. Tapi ya udah gitu, udah kejadian lah. Terus gol pertama kayak tadi gue bilang, De Gea lompatnya di belakang dan harusnya lu lompatkan di depan. Lu lompat di depan penyerangnya gitu loh, lu buat ninju bolanya, bukan lu nunggu gitu. Jadi menurut gue emang udah ditakdirkan kalah kali ya kemarin gitu, supaya banyak fans juga sadar bahwa tim ini lu nggak usah besar kepala dulu juga gitu, santai aja kasarnya gitu. Sebenarnya gini Bang, di luar masalah itu kalau gue bilang di luar 2 golnya Sheffield ya, we don't deserve to win anyway menurut gue ya. Karena lu lihat dong, kesempatan kita kemarin tuh di awal ya, 20 menit pertama ya, bolak-balik ngebuka peluang untuk mencetak gol, dibuang-buang.
Greenwood berapa kali kesempatan? 20 menit pertama. Passing dari Bruno manis banget itu, not even on target. Ya, itu babak kedua ya kalau nggak salah ya. Itu babak kedua. Yang dia terupas iya, itu iya. melenceng melebar icuk kalau kata Pak Prot kan. Iya. Jadi bagi gue ya we don't deserve to win juga. Kenapa? Karena ya memang lu juga menyia-nyiakan banget peluang. Banyak banget peluang dan ini nggak kita ngomong. Gue nggak ngomong cuma satu pertandingan ini aja. Bolak-balik di Poros juga kita udah bolak-balik bilang kan. Berapa pertandingan selalu aja banyak banget peluang kita yang nggak pernah bisa diselesaikan. Ya at the end of the day, lu nggak selesaiin, lu nggak bakal bisa menang. Plus, ini mungkin juga jadi pelajaran, lu nggak bisa, ya oke, kita bangga dengan comeback kings dan segala sesuatu gitu. Tapi at the end of the day, lu nggak bisa mengandalkan, ya udah, tiap kali kalah, kebobolan kita juga pasti bisa ngejar. Memang bisa, dan kemarin terbukti bisa kita kejar. Tapi resikonya adalah kejayaan Fenerbahce. Kok Fenerbahce sih? Istanbul. Ketinggalan, nyamain, ketinggalan lagi kan gitu. Iya menurut gua semalam tuh ya udahlah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Lu nikmati aja proses perjalanan liga ini gitu kan. Kalau tadinya kita, pucuk nih dingin segala macam, ya santai, lu lagi diusir aja nih sekarang kan gitu. Plus bukan berarti kalau gue fans gila sih ya, gue masih percaya sama ke chance-nya kita saat ini. Walaupun di awal gue udah bilang kan, dari awal gue nggak mengharapkan juara musim ini. Tapi ini the chance is not gone. Oke, kita sekarang ini selisih 1 poin dan ketinggalan 1 game in hand. City punya 1 game in hand dan kalau mereka menang, kita selisih 4 poin. Kalau mereka menang. Dan plus, it's still a long game. Masih 18 pertandingan lagi tersisa. Ya. Masih banyak hal yang bisa terjadi. Kita juga kalau nggak konsisten, masih ada keajaiban yang akan terjadi dalam 18 plus kita masih ketemu City juga masih harus ketemu Liverpool. Masih banyak peluang lah. Cuman ya gitu. Semoga Ole dan tim belajar dari kejadian malam ini. Malam tadi. Dan kalau misalnya orang bilang kenapa sih Oli mainin Martial segala macam, gue mulai berpikir gini lagi, Pet. Betul. Ya ini nunjukin aja ke manajemen, walaupun gue nggak tahu manajemen peduli apa enggak gitu ya. Ya gue cuma punya striker ini kok. Exactly, benar. Gue cuma punya ini. Balik lagi kayak musim lalu. Iya. Balik lagi pas waktu sebelum ada Bruno. Gue cuma punya ini. Lu mau bikin apa? Ya, lu mau bikin apa? Peluang gue ada nih buat juara gitu loh. Ya. Tapi lu kasih gue, lu nggak support gitu kasarnya kan, gitu loh. Betul. Oke, gue punya Cavani, cuma Cavani kan bukan pemain yang mungkin diharapkan untuk main every week, gitu loh. Dan kemarin juga Cavani diturunkan jelek banget sentuhannya. 2 kali atau 3 kali tuh yang first touch-nya lepas gitu loh. Satu yang passing dari Bruno. Yang udah depan gawang gitu lepas gitu. Jadi lu nggak bisa berharap bahwa Cavani juga akan main bagus terus, enggak gitu. Lu harus turunkan standar harapan lu gitu loh. Itu menurut gua. Jadi itu setelah gue pikir jangan-jangan karena emang ya udah gitu. Igalo kan udah balik nih. Dan ini transfer tinggal 3 hari lagi dan Liga Inggris tuh kayaknya cuma Arsenal doang tuh yang dapat Odegaard dari si Real Madrid kan gitu. Itu maksud juga loan ya. Ya mau loan mau enggak yang penting kan dia dapat gitu. Maksud gue ya lihat aja lu cuma gue punya striker sekarang Rashford, Martial yang angin-anginan. Kemudian Cavani yang udah 33 tahun plus Greenwood lihat sendiri gimana permainannya belakangan ini, baru bikin gol lagi kemarin lawan Liverpool, ya kan? Dan kemarin gimana Greenwood benar kehilangan komposnya. Composure-nya tuh hilang sama sekali. Steady-nya itu nggak ada sama sekali. Count-nya tuh nggak ada sama sekali, gitu loh. Dan dia main tuh terlalu jauh ke gawang. Terlalu melebar ke kanan, membelakangi gawang, gitu loh. Lu nonton deh. Gitu. Tusukannya hilang. Tusukannya itu hilang, sentuhannya itu hilang, gitu. Jadi bisa jadi itu cara Ole untuk ya gue nggak punya pemain lagi, striker gue cuma ini lu kasih gitu loh, gitu. Dan kalau misalnya orang mulai bicara tentang Bruno bahwa 4 pertandingan terakhir dia tanpa gol, dia tanpa assist, he's not a striker. Selama ini lu dimanjakan oleh performa dia yang brilian, sehingga lu lupa bahwa tugas utama dia bukan cetak gol. Tugas utama dia memberi efek kreatif di dalam tim. Gol dan assist dari dia itu bonus. Plus gitu loh. Plus gini, ya bolak-balik yang kita sering banget ngucapin di Poros. He's a human being ya. Dia bukan komputer yang dia pasti kecapean kan. Kalau gue sih sekarang bukan masalah kecapean, Pet, gitu loh. Karena
itu tadi 4 pertandingan tugas terakhir dan fungsi tanpa gol. utama dia apa kan? Iya, gitu. udah berubah gitu loh. Jadi kalau gue boleh memilih nanti lawan Arsenal, lu balik pakai 4-2-3-1. Lu Ya, mainin benar. Fred McTominay Itu sama gue dia. setuju. I'm sorry, Itu gue setuju. gue bilang gue bukan gak suka sama Pogba karena kualitas individu atau segala macam ya, enggak ya. Berkali-kali gue bilang Pogba is a good player, very good even. Is the problem, kan, gitu. But his attitude is a problem. And when he's in the team, ya lu cek aja sekarang berapa pertandingan yang gue bilang Pogba main bagus, hasilnya oke lah ya. Seri lawan Liverpool ada menang gitu ya. Tapi lu lupa yang dikebiri peran Bruno, dan lu lihat aja kemarin. Lu tonton pertandingan United sebelum Pogba mulai settle 4-5 pertandingan terakhir sama sebelum ada Pogba. Betapa Bruno lebih punya peran dominan, lari, turun, bagi bola segala macam bla bla bla, sehingga dua striker lebih dimanjakan. Sekarang enggak. Dan kenapa bisa lebih mengalir? Semalam tuh sampai dibilang komentator kurang fluid mainnya United. Ya karena Pogba is being Pogba, tetap dia nggak akan cepat ngalirin bola, gitu loh. Itu menurut gua. Ya walaupun ada lah memang yang dia mulai bergerak, adalah progres dia di bawah Darren Fletcher yang lagi ada ininya kan, kasak kusuknya ya dia lebih bisa defense, mau tackle karena dapat sentuhan langsung dari Fletcher segala macam. Tapi ya itu tadi gitu loh. Dan kenapa misalnya lu bilang ya umpan Bruno banyak ngaco segala macam, ya kalau itu baru gue bilang bahwa ya balik lagi kata Patrick, ya mungkin dia capek gitu, he's a human being segala macam bla bla bla. Tapi lu jangan lupa juga bahwa sebelumnya juga dia sering kok bikin risky pass kayak begitu gitu. Itu sih menurut gue. Jadi kayaknya memang ya lu terlena aja berapa pertandingan terakhir gitu kan, bahwa bisa nih, Pogba main bareng, Pogba main bagus, ya bisa. Sometimes it works gitu loh, but when it didn't work, rasa gue memang yang gue lihat lagi gitu ya, nggak apa ya, mainnya itu kurang mengalir lah gitu loh. Megang bola sih bisa gitu. Sebenarnya gue mau ngambil statementnya lo yang lo bilang, komentator bilang United is not fluid enough. Semalam kan dia bilang tuh. Ya, itu gue setuju banget. Nggak fluid enough, dan sementara Manchester United itu ngandalin banget. Yang kemarin sempat komentar nggak ada set play, apa yang kemarin Koci bilang apa semua itu golnya United. Sebenarnya set playnya Manchester United sesimpel ini aja, gue kasih tahu. Kita selalu mainnya from behind. We build from defense, kan gitu. Dan kita itu build-nya itu short passing. Kita jarang yang namanya long pass. Long pass itu terjadi kalau memang udah ada ruang yang terbuka. Kita itu ngebuka ruang untuk striker dan winger kita itu dengan melakukan short passing di belakang dan ke tengah. Itu yang sistemnya kita selama ini. Itu yang gue bilang, setuju gue bilang sama lu. Ya kita, we're not fluid enough. Kemarin, betul, gue setuju banget. We're not fluid enough. Ketika kita nggak fluid enough, ya kita nggak bisa buka ruang kan. Itu kelihatan banget kemarin. Berapa banyak tuh yang namanya short passing kita, yang biasanya wall passingnya mereka. Akhirnya mentok di tengah. Mentok, putus, nggak balik lagi. Begitu lepas bola, Martial nggak ikut ngejar bola. Pogba nggak ikut ngejar bola, balik lagi. Yang kemarin ngejar bola, dan itu efektif ya kalau udah ngejar bola. Yang siapa yang backnya Sheffield bawa dari belakang yang hampir dia sampai ke depan, dikejar, dibayangin terus sama John Fleck kalau nggak salah. Bukan Fleck, yang di tengah. Basham apa Fleck atau bukan Fleck yang pasti, yang di tengah, ya, central midfield-nya dia. Ya, nah, John itu, Basham, Baldock kali ya. Tapi itu dibayangin dan diikutin sama Bruno sampai ke belakang. Tackling yang bersih. Sampai tackling bersih dan akhirnya dibuat di sweeping sama Maguire. Bagi gua itu yang tidak dilakukan oleh baik Martial maupun Pogba kemarin. Ball watching, areal defendingnya mereka juga poor bagi gua. Choicesnya Martial juga kemarin sangat gue pertanyakan. Tapi ya we don't deserve to win, memang benar-benar nggak, we don't deserve to win. Kenapa? Ya we're not fluid enough, kayak kata komentator, we're not creative enough dalam arti membuka ruangnya. Apakah karena memang di stack up low block dan park the bus semuanya itu istilah-istilah yang dikeluarkan itu, I don't know, tapi bukan pertama kali juga kan kita ketemu sama tim. Iya, ketemu waktu itu Burnley, West Brom, ketemu siapa? We could do it. Bisa. Cuman memang tadi malam memang it's not our night, dan betul-betul yang selesai. Pemain itu memang betul-betul yang ya pada watching the ball, dan itu terlihat banget di gol kedua. Everybody was watching the ball. Itu kalau di Medan, kalian main Tarkam ya, atau mungkin kalau kalian main di Kebun Bunga gitu atau di PSMS gitu ya, main gitu. Itu di track ini.
Woi anjing, kalau mau nonton di bioskop. Gitu. Nah, betul. Karena Itu, memang kalau di kemarin Medan, itu di semua Medan tuh akan nonton. diterakin gitu. Woi, kalau mau nonton di Moteles, bioskop kau, gituin. Dan motel, itu ya, jaraknya cuma 5-10 meter dari lu tuh lu diterakin begitu. ya, Yang nggak ada yang pagar paling pembatas segala macem gitu loh. yang paling parah kemarin nonton bolanya ya Martial. Sorry itu saya, Bro. Gila. Itu sih nontonnya loh dia. Gak ngerti. Apalagi pas waktu De Gea tee up yang bolanya itu yang seharusnya kita bilang semua harusnya buang. Itu Martial had all the chance untuk hello, what the hell are you doing, man? Lo bener-bener nonton. Teles juga nonton, pada bingung. Gue juga, gue nontonnya tuh gak kayak slow motion yang what's going on? What's going on? Gue masih sempat sampai berpikir kaget lah. banyak banget pertanyaan di dalam otak dalam waktu yang begitu cepatnya itu. Tapi terasa kok kayaknya slow motion banget ya. Ini what's going on? Dan balik lagi, Manchester United menjadi klub yang bagi semua striker tumpul akan menghasilkan gol pertamanya. Ya enggak? Dan gue semalam akhirnya begitu. Menghasilkan gol pertama. Gue semalam pas Berg masuk itu ya, kan komentator bilang dia nggak pernah bikin gol buat Sheffield United. Dia terakhir bikin gol itu buat klub Jerman ya, kalau nggak salah yang dia perkuat lah apa siapa gitu, gue lupa gitu ya. Iya, gue bilang ini kalau biasa kayak gini bisa kejadian nih, ada aja nih bikin gol kejadian. Dan itu gue tweet, gue bilang sama Firzi gitu loh. Dan Firzi bilang iya bang, kayak kutukan komentator tuh selalu ada ya. Iya, gue bilang gitu, selalu ada. Paling ngeri gue kalau komentator udah misalnya pemain masuk gitu ya, dia kasih komen ini nggak pernah bikin gol, wah anjrit nih, ini gawat nih kayak gini gitu. Kejadian itu kemarin. Segratis-gratisnya tuh dia tinggal nembak. Dan lu bilang Axel bego segala macam, men. Itu bola kena dia. Itu tugas seorang defender, ya. Gua tau aja. Lu yang mengatakan Axel goblok, bagi gua lu yang goblok. Kalau Axel nggak nutup bola, kalau nggak kena deflect, malah gua goblok-goblokin Tuan ZB. Kenapa? Itu tugasnya dia. Ya memang dia harus nge-halo tuh bola. Ya kalau bola dihalo terus dia deflection masuk ke gawang, lu jangan salahin Tuan ZB-nya, lu salahin kenapa itu orang dikasih ruang untuk tembak. Ruang untuk nembak gitu loh. Ini kan sama kayak kemarin lawan Leicester, orang bilang iya Axel apes nih bunuh diri sengaja, men gitu loh. Siapa sih yang bisa predik bola begitu? Ya, gitu itu loh. Makanya. No, karena dan plus gini. Ini beda kayak sorry ya. Kayak kalau misalnya Phil Jones bikin gol bunuh diri yang pakai sundulan atau Smalling itu beda. Nah, itu beda. Ini dia tidak melakukan apa ya? Dia tidak menentukan arah bola. There was nothing he can do, man. He iya, only dia job, betul-betul dia kalau cuma menghalau bola. Kan, lu nyundul, lu pengen ngebuang gitu loh. Lu nyundul pengen ngebuang, tapi kan ya lu salah perkiraan. Kalau ini kan dia nggak memperkirakan juga bola yang melejit ke gawang, dia cuma berusaha ngeblok itu bola, melindungi kipernya gitu loh. Terus kena apesnya itu bola gol gitu. Terus Axel bego. Kalau lu mau nyalahin bola bunuh diri itu Rio Ferdinand back pass ke Van der Sar, Van der Sarnya kaget, bolanya gol. Nah, itu baru gol bunuh diri. Iya, itu sama Gary Neville ke Paul Robinson. Pra Piala Dunia 2000 pra Piala Eropa 2004 apa pra Piala Dunia 2006 gue lupa lah gitu. Jadi dan sekalian karena gue udah ngomongin tentang Rio itu, jadi kalian juga yang baru nonton MU akhir-akhir ini, lu jangan kaget-kaget banget lihat, aduh defendingnya kok kayak gini banget. Yes, gue akuin tadi malam kita objektif, defendingnya katro. Emang katro. Parah. Iya. Kita bukan membela itu, tapi lu juga jangan berlebihan gitu ya. Ini bukan pertama kalinya kita kayak gini, dan dari dulu itu penyakit United itu biar lu tahu, dulu yang kita takutin selalu kita nggak punya kiper yang bagus. Tren itu hancur setelah Michael pensiun, kita tuh nggak pernah yang bener. Dapat di Van der Sar, ya. Dapat Roy Carroll, dapat Kusnya. Taibi. Bosnik juga sempat. Taibi. Ya, tapi kita sempat hancur-hancuran. Baru setelah Van der Sar, kita baru membaik tuh ya. Setelah Van der Sar, kebetulan kita dapat De Gea kan gitu. Itu masih hoki. Dulu itu kita nggak pernah ada istilahnya tuh belakang kita tuh solid banget, nggak pernah ya Pak. Di Van der Sar baru bikin rekor yang near kebobolan sampai berapa 11 pertandingan atau berapa gitu kalau gue nggak salah ingat gitu loh. Ya itu gue lupa. Poin gue, kenapa gue bukan bela Tuan ZB satu, tapi gue ngebela yang namanya lu nggak usah rasis deh men, ya. Apalagi lu orang Asia. Ini gue ngomongin aja langsung sama lu. Lu orang Asia sok-sokan mengatakan black dog apa ya semua itu, lu anjing. Gue bilangin aja dari sekarang, lu nggak usah sok rasis lu. Lu sendiri kalau pergi ke Eropa sana, lu tuh dianggap nggak ada sampahnya. Kalau sama gue, itu lu nggak usah sok-sokan rasis ngata-ngatain kulit hitam, jeng. Nggak, tapi gue paling benci yang namanya orang yang sok-sok rasis.
Apalagi kalau lu nggak ngerti faktornya apa ya, nggak usah deh, lu nggak usah nyerang ngomong-ngomong rasis ke akun Instagramnya Tuan ZB. Lu lebih sampah daripada sampah bagi gue. Kalau misalnya lu nggak suka, lu bilang you don't deserve to play with this club, ya it's okay, itu masih oke lah. Tapi lu nggak terima ya, karena itu mungkin kekesalan lu terhadap pemain gitu ya. Itu kita emang nggak bisa kontrol. Cuma once lu udah ngomong yang dog apa segala macam, donkey, black, aduh gue udah nggak ngerti lagi deh tuh otaknya di mana gitu. Maksudnya sampai segitunya sepak bola menimbulkan rasa benci sih, ya udah nggak paham lagi gue gitu. Mending lu nggak usah nonton bola lah sekalian. Mending lu nggak usah nonton bola ya, nggak kalau nggak ada faedahnya lebih banyak mudaratnya gitu loh. Kayak dalam kehidupan lu juga nggak usah rasis dan men, nggak ada itu, nggak ada. Ya kayak kasus terakhir yang di konten kita kan, yang orang ngomong segala macam si guru segala macam. Ini gue bilang sama lu, itu sampai istrinya nge-DM gue malam-malam panjang banget, minta maaf. Gue nggak bohong gitu loh, karena gue bilang, gue sudah bilang kita nggak ada otak, kita songong, kita gangguan mental atau apa men gitu loh. Gue nggak pernah loh ngomong ke siapapun, fans Liverpool, fans Arsenal, gangguan mental ya segala macam gitu. Kita mengenai lu mau banter tim bolanya kita nggak masalah cuy. Lu ngomongin kita pribadi. Ada yang mention gue, udah gak dipucuk lagi nih, gue ladenin, yo ini off dulu sebentar, enak gitu ya, fine gitu kan. Tapi kan sudah bilang, goblok lu, gangguan mental lu, songong lu, kelar lu. Akhirnya apa gitu loh, minta maaf, sampai tengah malam. Ya dia punya bayi, umur baru 15 bulan, baru balik pindah kerja segala macam bla 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 gitu loh. Benar, gue bilang gue nggak bohong gitu. Mungkin yang nonton kan tahu gitu. Karena jaga gue nggak akan mentoleransi, gue tidak akan mentoleransi sifat arogan yang maki-maki orang. Karena gue nggak pernah bikin. Tidak akan, lu boleh cek deh track record gue. Nggak akan ada tuh gue maki-maki orang gitu kan, misalnya timnya kalah gitu kan. Even ke Valen, ke Justin gitu ya. Nggak akan pernah tuh Arsenal kalah gue langsung mention Justin gitu. Nggak ada, lu cek aja. Karena gue menghormati dia gitu. Jadi supporter itu lebih berkelas aja. Makanya gue bilang, gue sebenarnya senang udah main nonton Porsalang, kalian udah lebih pinter gitu ya. Berkelas aja. Gitu. Lo kayak kemarin Afif ya. Afif dia ngatain MU, ngebanter MU. Gue balas lagi banter tentang AC Milan. Tapi kita banternya lucu-lucuan. Bisa banter lucu-lucuan, kenapa? Karena punya pengetahuannya, karena punya ilmunya. Justru yang ngomongnya itu yang bilang kayak kemarin tuh yang munyuk lah, yang inilah, yang nyampah-nyampah, yang sok-sok keras. Lu sok keras karena lu nutupin sesuatu. Yang nutupin apa? Gak ada isinya. Gak ada isi. Jadi lu caranya supaya gak ketahuan lu gak ada isinya, lu sok keras, lu ngomongnya keras-kerasan. Bagi yang punya ini, dia bisa sarkas, dia bisa nyinyir, dia bisa nyindir, dia bisa dan kayak yang setiap United kalah, ada aja tuh yang nge-troll gue gitu kan. So, gue pikir gini loh tadi. Oh, ini orang memang nggak punya sesuatu sih di kehidupan nyatanya gitu, nggak ada hal yang bisa dia banggain dari dia. Dan kalau gue mah jadi sesuatu yang gue banggakan sih bang. Intinya kalau kata lu kan, tiap kali United kalah lu di-troll kan, artinya apa? Dia nge-follow lu khusus nunggu United kalah. Enggak. Ini nggak follow sama sekali. Ini nggak follow sama sekali, Pet. Dia nggak nge-follow lu, tapi dia nungguin lu kan. Ibaratnya dia tahu lu gitu loh. Coba dengar dulu maksudnya You're yang mau gue sampaikan. Man. Bangga aja, happy aja loh. Bukan nih, makanya lu motong si tolol gitu. Maksud gue mau mengasih tau bahwa sama kayak kata Panji, kemenangan kecil itu nggak akan berarti apa-apa dibanding kemenangan besar yang lu lebih kurang gitu loh, ada kalimat Panji gitu ya. Itu sama kayak lu nggak ada yang bisa lu banggain. Once misalnya lu ngelihat ada orang tersakiti gitu atau lagi kecewa atau lagi down, lu bejek, nah itu udah hina banget. Ibarat kata lu berani mukulnya tuh lempar batu gitu ya, atau nusuk gitu kan. Karena di luar itu mungkin lu nggak punya nyali untuk nyamperin itu orang gitu loh. Jadi lu pikir aja gitu. Gue sih nggak masalah gitu. Cuma situ lu udah masuk ke personal gitu-gitu, udahlah gitu. Ada sekarang gue pantau tuh ada 2 akun tuh fansnya Arsenal gitu. Domainnya Justin, gue tahu banget gitu. Setiap gue perhatiin kalau United hasilnya nggak bagus, berapa kali muncul aja itu tiba-tiba ngetawain. Kayak tadi ada yang bilang gue orang Madiun. Lebih norak mana waktu lu ngetawain Liverpool kalah sama Burnley. Gue bilang dari mana lu tahu gue ngetawain Liverpool kalah sama Burnley? Emang gue udah mention Liverpool, gue bilang gitu. Lu yang norak, gue bilang gitu. Tapi udahlah ya, balik lagi. Ini sama kayak kemarin episode sama Rian. Lu bikin baik sama orang, baik itu akan balik lu gitu. Lu nggak usah petenteng karena lu nggak tahu lu ketemunya siapa. Itu selalu gue kasih tahu. Lu bikin bagus segala, lu nggak akan tahu rezeki lu akan ngalirnya kemana nantinya gitu loh. Itu aja. Itu yang mau gue kasih tau. Terkait United, gue udah fed up banget semalam nonton itu. Gak ngerti lagi gue.
Dan kalau misalnya orang bilang tadi tuh Bruno kecapean, 4 pertandingan nggak ada assist, nggak ada gol, stop sampai di situ, lu cek dia dibeli sebagai apa? Kreator serangan. Seperti De Bruyne, kasarnya begitu. Tidak dituntut untuk bikin gol rutin setiap minggu, bikin assist rutin setiap minggu gitu loh. Tidak ada tuntutan itu gitu loh. Masalah selama ini dia bisa bikin itu semua, itu bonus buat kita sebenarnya, berkah gitu loh. And it's a whole team. Football is a team, man. Karena gini loh, kalau semalam asisnya dia ke Greenwood itu gol, kelar udah semua. Iya. Bruno akan bikin assist lagi, tercatat gitu loh. Lo semua akan memuji dia gitu lagi. It's a whole team, dan dalam sepak bola itu ada menang, ada kalah. Kan sesimpel itu aja. Kemarin kita nggak, gue dari awal episode ini udah gue bilang we don't deserve to win. Tadi pagi juga gue nge-tweet we don't deserve to win. Kenapa? Kalaupun seandainya kita menang kemarin itu ya, tadi malam ya, bagi gue itu kita hoki. Nggak pantas kita menang, karena Sheffield kemarin benar-benar nunjukin gue pengen nih poin, gue perlu nyelamatin diri gue, dan sementara kita itu betul-betul take for granted. Bagi gue ya we deserve to lose. Cuman bukan berarti ya sudah, ini kan jadi pelajaran, move on to the next game, kan gitu kan. Kayak kata Ole selalu bilang, it's the next game. The next game apa? Kita hadapin lagi, jangan main kayak gini lagi, kan gitu. Lu tau nggak ini kejadian kayak tahun berapa? Desember 2011. Main di kandang lawan Blackburn sebagai juru kunci, kalah 3-2. Selesai. Pelatihnya siapa? Sir Alex Ferguson. Lu marahin itu. Dan gagal juara juga ya. Enggak, 11-12 no. 11-12 itu. 10 iya, Desember 2011 ya, benar. Itu yang gagal juara, yang kalah sama City. Iya, akhirnya juara. Gitu loh. Itu kalau nggak salah juga United lagi di pucuk gitu ya, lagi di urutan 1 klasemen, Blackburn-nya di jurang degradasi lah gitu, lebih kurang gitu. Jadi bagi gua ya udahlah, memang lu harus kalah, lu harus lebih ya introspeksi buat tim gitu ya menurut gua. Dan lu nggak usah tanya kenapa masih mainin Martial segala macam gitu loh. Ntar Martial distratin mainin Greenwood atau mainin Cavani, ya mau tandemnya siapa? Rashford gitu kan. Rashford main jelek, lu bilang lagi kenapa nggak mainin Rashford? Oke, ditukar lagi Greenwood gitu kan. Ya akan berputar-putar di situ aja. Kita cuma itu aja. Gitu. Kalau lo mau mengharapkan sekarang cuma 3 hari. Kita punya 3 hari, mudah-mudahan Glazers kan baru menang tuh tanpa Buccaneers bukan ya, tanpa Buccaneers. Ya, itulah kan baru menang tuh. Ya, kali aja ya kan. Dia. Lagi happy, oke lah. Suntikin satu lagi striker atau udah satu tahu pemain kan nih, diinginkan oleh kan. Ya. Ada 3 hari enak nih. Nih juara gitu kan. Nah, ya udahlah, enak kan rasa juara kan, enak kan. Masih ada 3 hari nih gitu loh. Udah lama kan lu nggak ngerasain. Nah, gitu. Nih lebih enak lagi. Dan terkait tim yang terbesar di Inggris kembali mengambil tahtanya. Nah, itu baru enak. Dan gue masih bisa bilang ya, Manchester United tim terbesar di Inggris. Lu boleh hitung piala, silakan lu hitung piala. Tetap aja kita 20, kalian 19. Gitu. Terus terkait itu tadi misalnya bek kiri Alex Telles segala macam, ya perlulah show diistirahatin karena mungkin minggu lawan Arsenal yang intensitasnya akan lebih tinggi. Gue juga tadinya mikirnya ke sana. Pasti ini karena Arsenal nih. Iya dong. Dan Telles kalau misalnya kemarin nggak kalah, lu akan puja-puji dia, crossingnya bagus banget ya, pas yang golnya si Maguire segala macam bla bla, yakin banget gua. Lu akan ya mantap nih pengambil cornernya segala macam bla 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 bla. Apalagi yang dia shooting ya. Yang dia syuting kena deflected kena ya. Selanjutnya itu gol, buset Telles. Iya. Gitu, jadi udahlah, ini kan lu marah-marah karena kecuali emang dari akhirnya awal susunannya apa? Kata Mimin akhirnya nyundulnya ke gawang si kapten gitu. Iya. Gitu. Jadi maksud gua ya udah ini selesai, santai aja gitu kan. Kita fokus hari Minggu, United akan fokus nanti hari Minggu weekend gitu kan. Ya semoga bisa menang sih loh. Baru deh hari Minggu, baru deh nanti ada ketikan hahaha aja, kita lihat siapa yang ngetik hahaha. Apakah Muhammad Fuad inisial MF, kalau yang ngikutin Twitter tahu apa yang maksud gua dari MF, atau Coach Justin CJ, apakah dia akan kembali hahaha. Judul video coach hahaha loh. Tadi dia WhatsApp apa kita balas lagi? Nah, jadi hari Minggu berdoalah menang. Kalau menang, kita bikin judulnya part 2 kan gitu. Oh, itu hak dia lah ya kan, video dia, dan dia nggak nyerang ke personal orang gitu loh.
Nah, lu kalau mau lihat banter-banteran, kalau lu mau niru cara banter, nah tirulah cara banternya kita sama Koci, kita Adi, Ali kan tadi pagi banter-banteran tuh sama gue. Tapi enak kan gitu. Nggak usah lah yang Gitu. pakai sok-sok Masa keras. lu sok Lu kata lu Bang keras. Jago, lu belum pernah ketemu Bang Jago. Gawat. Udah, kalau gitu lu udah sembuh ini Pet ya? Ya, belum berani bilang sembuh. Ya Gue anjing. sih intinya ini lagi isolasi dulu, menjaga segala kemungkinan sampai gue dapat hasilnya. Nanti kalau udah ada hasilnya baru gue berani ngomong. Tapi untuk Ya, saat ini gue di kamar nih, makanya syutingnya malah hari ini di kamar. ya. Kalau gue tadi semalam tuh jam 1 dikabarin nenek gue di Medan meninggal. Ya, Kan? gue baca turut berduka bang. Eteknya nyokap sih ya. Eteknya nyokap meninggal COVID gitu ya. Dan tadi pagi gue jam 7 dikirimin foto pemakamannya, gue aduh nangis gue. Karena nggak ada yang ngantar sama sekali dari keluarga. Iya. Ada yang bisa ngantar. Jadi tante gue sama suaminya sama anaknya nenek gue 2 orang tuh, om gue berenam aja tuh mereka 3 pasang gitu ya. Cuma ngeliat dari jauh dimakamin di Simalingkar nih, udah di foto mereka itu dari jauh mereka. Jadi itu lu nggak bisa ngantar ke liang lahat segala macam gitu. Jadi benar-benar lu kalau nggak perlu nggak usah keluar segala macam, nggak usah lah gitu. Dan lu tetap pakai masker, itu aja. Tetap pakai masker, lu bawa. Please betul-betul jaga kesehatan kalian. Oke, gue marah banget tuh sama Patrick yang dia foto-foto nggak pakai masker segala macam yang di Medan gitu. Alasannya makan segala macam, nggak bisa lu tinggalin gitu loh. Gue pulang dari Medan mah gitu. Aman-aman aja. Ini aja gue masih bertanya nih, kenapa gue bisa begini? Di mana titiknya kena? Ya udah, itu aja. Ya. Santai aja, dunia nggak kiamat kan, kalah semalam. Bete jelas, bete lu kesel anjing lah, kalah bangsatnya emang United ngerusak hari gue. Monggo, tapi udah sebatas itu aja, nggak usah over gitu loh. Nggak usah sampai yang lo murung semacam, santai aja. Kesal saat itu. Hitungannya gini aja bang, abang-abang kan pada dingin di atas pucuk selama ini kan takutnya malu dibully sama yang lain. Lu tinggal jawab gini aja, ya iyalah cuy, kita kan kemarin di puncak lapar, lu kata kita nggak makan, turun bentar nih, lagi mantap, lagi makan di bawah. Atau lu bilang gini aja, mana kemarin sombong lu di puncak, sekarang di mana lu? Pak, kita kan orang nih, kita tuh bukan orang punya, udah lama nggak nginep di villa. Kemarin kebetulan aja dipinjemin sama yang punya duit, jadi kita nginep di situ tuh gitu loh. Gitu. Nah terus iya, waktunya kita keluar ya kita keluar dulu gitu. Siapa tahu besok kita dipinjemin lagi kan, kita nggak tahu. Gitu aja lu bilang. Gitu. Kali-kali aja. Kali-kali aja dapat rezeki ya kan. Iya. Beli villanya. Untuk sekarang kita lagi main di Taman Safari ya. Toh masih belum jauh-jauh juga dari Cisarua ke Puncak pas gitu loh. Santai aja. Toh selama ini kan lu nggak pernah berpikir gue liburan kemana. Selama ini kan lo, aduh udah masuk sekolah lagi, ya belajar lagi, bla bla. Tiba-tiba, dibawa studi tour. Itu kan di luar ekspektasi. Jadi manusia yang bersyukur gitu. Bersyukur aja. Gue masih bisa jalan. Dan gitu. Alhamdulillah ada 16 klub, alhamdulillah ada 18 klub di bawah gue yang nggak pernah ke atas. Gitu aja. Termasuk di antara 18 itu ada ayam sayur, ada tim Liverpool kan gitu. Ya, jadi lu happy aja. Manchester di atas dua-duanya kan gitu. Santai aja gitu loh. Jadi selalu bersyukur atas nikmat yang lu dapat. Itu aja. Oke? Itu poros dakwah ya. Gua Fuad. Gua Patrick yang lagi jadi Kang Pila di posisi 2 teriakin Mila. Terima kasih. Hari Jumat insya Allah ada tamu spesial juga. Besok kita akan take lagi buat preview lawan Arsenal. Oke, dadah. Hari Jumat ada apa? Ayo take lagi dong. Kan kita preview lawan Arsenal. Gimana sih? Apa? Udah oke kok orangnya, kemarin gue udah tanya. Ini Kamis. Oh ya. Go. Kok gue nggak tahu apa-apa. Nggak perlu dikasih tahu. Oke, dadah. Alright, bye guys. Mau masuk? Jadi udah, masuk lah. Hey, masih record live. Hey, sabar. Oh ya nggak apa-apa, ada Malik. Udah. Malik. Udah. Jumat si Robi kayaknya ini lagi. Min.
Hai Malik. Ih, baru mandi ya? Mau mandi. Oh, mau mandi. Episode dapat bonus ngeliatin Malik.